Halo kalian semua, selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, dan diberi kemudahan dalam segala hal. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Transporter. Film yang dirilis pada tahun 2002 lalu ini, dibintangi oleh aktor kesayangan kita semua yaitu Mamang Jason Statham. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang driver profesional bayaran bernama Frank Martin. Hari itu Frank mendapat orderan untuk mengantarkan klien. Tak lama kemudian, muncul 4 orang perampok yang langsung masuk ke dalam mobilnya. Sebelumnya mereka telah sepakat hanya 4 orang yang boleh masuk ke mobilnya. Frank mengatakan tidak boleh lebih dari itu, karena dia telah mengkalkulasi berat barang dan kecepatan mobil untuk menghindari kejaran polisi. Meskipun ditodong pistol, Frank tetap tak bergeming. Alhasil salah satu dari mereka ditembak dan dikeluarkan dari mobil. Kelihayan Frank dalam mengemudi, membuat gang sempit dan jalan berkelok seolah tidak ada artinya. Saat tersudut sekalipun, Frank Martin berhasil meloloskan diri. Hingga pada akhirnya mereka sampai di tempat tujuan seperti kesepakatan awal. Melihat keahlian Frank menyetir, mereka meminta diantarkan kembali keluar kota. Namun Frank menolak pekerjaan tambahan di luar kesepakatan awal. Setelah itu, Frank merubah plat mobilnya untuk menghilangkan jejak. Saat Frank sedang di rumahnya, dia melihat berita ketiga perampok tadi kembali tertangkap polisi. Tiba-tiba seorang polisi bernama Tarconi mendatangi rumah Frank. Tarconi mencurigai Frank karena mobil miliknya mirip dengan mobil yang digunakan para perampok. Tarconi juga mengetahui keahlian Frank dalam menyetir, karena dia juga tahu kalau Frank adalah mantan anggota militer. Esok harinya, Frank kembali menemui seseorang untuk mengantar sebuah paket. Di sana Frank dengan teliti mencatat ukuran dan berat paket yang akan dibawa. Setelah menghitung dengan teliti, akhirnya disepakati harga $40.000. Dalam bekerja, Frank menerapkan 3 peraturan penting. Pertama, dia tidak ingin tahu nama kliennya. Kedua, jangan membuka paketnya. Dan yang ketiga, jangan mengkhianati kesepakatan. Saat itu juga, sebuah paket dimasukkan ke dalam bagasi mobil Frank. Di tengah perjalanan, Frank harus menghentikan mobilnya karena bannya bocor. Saat Frank membuka bagasi, dia terkejut karena paket itu bergerak. Namun Frank tak memperdulikannya karena dia terikat peraturan nomor 2. Frank pun tetap mengganti ban mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Frank sempat berhenti beristirahat dan membeli makanan. Karena terusik dengan suara di bagasi, Frank pun terpaksa membuka isi paket yang ternyata isinya adalah seorang wanita. Wanita itu sendiri bernama Lai Kuai. Frank memberikan wanita itu sedikit minuman, lalu kembali menutup bagasi mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, wanita itu terus membuat kegaduhan sehingga Frank terpaksa harus berhenti dan membuka bagasinya. Wanita itu beralasan ingin buang air kecil. Namun setelah beberapa lama menunggu, wanita itu tak juga muncul sehingga membuat Frank curiga. Dan benar saja, wanita itu telah kabur. Namun saat di tengah hutan, Lai Kuai terperosok hingga Frank kembali menangkapnya. Saat kembali ke mobilnya, 2 polisi sudah menunggunya. Tak butuh waktu lama bagi Frank untuk melumpuhkan mereka. Kemudian Frank tiba di tempat tujuan di markas para gangster. Di sana bos gangster bertanya apakah Frank membuka paketnya. Frank mengatakan kalau dia tidak pernah membuka paket kliennya.
Lantas orang itu memberikan bayarannya dan meminta Frank untuk kembali mengantarkan paket berupa sebuah koper. Entah mengapa, Frank menerimanya tanpa perhitungan dan pikir panjang. Di tengah perjalanan, Frank berhenti sebentar untuk membeli minuman. Namun saat akan kembali ke mobil tiba-tiba Frank yakin ledakan itu berasal dari koper yang diberikan bos gangster itu. Tak mau buang waktu, Frank kembali ke markas bos gangster itu untuk memberi pelajaran. Setelah melumpuhkan semua anak buahnya, ternyata bos gangster itu tak ada di sana. Kemudian Frank pergi dari sana. Lalu Frank menghentikan mobilnya saat mengetahui wanita itu ada di jok belakang. Lantas Frank menurunkannya dan meninggalkan Lai Kuai di tengah jalan. Namun Frank berubah pikiran dan kembali ke belakang untuk membawa Lai Kuai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Frank memasakkan makanan untuk wanita itu. Kemudian Frank membuka lakban di mulut Lai Kuai dan bertanya, "Siapa kamu dan apa hubunganmu dengan mereka?" Frank yang tidak mau banyak bicara langsung pergi tidur. Lalu Lai Kuai melihat-lihat rumah Frank dan menemukan sebuah kotak yang berisi baju militer dan banyak penghargaan di dalamnya. Lai Kuai hanya tersenyum dan langsung tidur. Di sisi lain, bos gangster menemui anak buahnya yang masih hidup di rumah sakit. Bos gangster itu terkejut saat mendengar kalau pelakunya adalah si kurir yang ia kira sudah mati karena bom waktu itu. Demi menjaga kerahasiaan bisnisnya, bos gangster itu langsung membunuh anak buahnya di sana. Esok harinya, Lai Kuai membuatkan sarapan untuk Frank Martin. Tiba-tiba si polisi datang untuk mengklarifikasi plat nomor yang ia temukan saat terjadi ledakan itu. Frank beralasan kalau dia kehilangan mobilnya saat akan mengambil barang. Si polisi yang curiga bertanya, bagaimana dia bisa pulang padahal lokasinya jauh dari rumah Frank. Lalu Lai Kuai menyela dengan mengatakan kalau dia yang memberi tumpangan. Sebelum pergi, si polisi meminta Frank dan Lai Kuai datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Setelah si polisi pergi, Frank merasa ada yang aneh dan tiba-tiba anak buah bos gangster itu datang untuk menghabisi Frank. Untungnya Frank sudah mendesain rumahnya sedemikian rupa dan mereka bisa melarikan diri. Dan akhirnya mereka sampai di rumah kedua milik Frank. Esok harinya, Frank dan Lai Kuai mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan. Frank mengatakan kalau mereka sedang berada di luar rumah saat terjadi ledakan. Tiba-tiba anak buah si polisi datang dan mengatakan kalau Pak Komisaris memanggilnya. Ternyata Lai Kuai bukan wanita sembarangan. Dia meretas komputer polisi untuk mencari identitas bos gangster itu. Ternyata Frank sengaja keluar untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Setelah itu, Lai Kuai mengajak Frank untuk menuju ke tempat bos gangster itu. Namun Frank menolak, karena dia tidak ingin berurusan lagi dengan para gangster. Di sana Lai Kuai mengungkap fakta yang mengejutkan. Ada 400 orang yang disekap di dalam sebuah kontainer, termasuk ayah dan adik-adik Lai Kuai. Mereka akan diperjualbelikan di negara ini. Kembali ke inspektur, dia mendapat petunjuk dari komputernya. Sementara Frank sudah sampai di sana dan langsung menodong bos gangster itu. Lai Kuai sendiri bertugas mencari data nomor kontainer yang membawa 400 orang yang akan diperjualbelikan itu. Di sini fakta lain terungkap. Ternyata ayah Lai Kuai adalah seorang mafia yang bekerja sama dengan bos gangster itu. Tiba-tiba ayah Lai Kuai datang dan bos gangster itu memukul Frank hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Inspektur Tarkoni juga datang ke sana.
Tarkoni hanya membawa Frank dan meninggalkan Lai Kuai bersama ayahnya. Saat Frank di sel, inspektur mengatakan kalau ayah Lai Kuai adalah ketua Perhimpunan Pengusaha Internasional. Di sana Frank membeberkan kejahatan mereka dan meminta inspektur untuk membantunya menangkap mereka. Frank berpura-pura menyekap dan menyandera inspektur agar dia bisa keluar dari sel tersebut. Lalu Frank menuju ke pelabuhan dan bergegas ke tempat gangster itu. Sesampainya di sana, Frank langsung melakukan aksinya. Frank berusaha mengejar kontainer yang berisi 400 orang yang sedang disekap. Namun saat di jalan Frank kembali dihadang. Frank dikeroyok puluhan anak buah gangster, namun untungnya dia bisa melarikan diri. Kemudian Frank kembali mengejar, dengan memaksa seorang petani untuk mengantarkannya menggunakan pesawat capung. Dia terjun menggunakan parasut, hingga akhirnya dia bisa mengambil alih sebuah kontainer. Namun tiba-tiba bos gangster menghampirinya dan mereka pun bertarung sengit. Frank akhirnya berhasil mengalahkan bos gangster. Saat memberhentikan kontainernya, Frank ditodong oleh ayah Lai Kuai. Kemudian Frank dibawa ke tepi jurang untuk dieksekusi, namun tiba-tiba Lai Kuai menembak ayahnya sendiri. Seperti biasa, setelah semua selesai Inspektur Vijay baru datang. Di dalam kontainer, terdapat ratusan orang yang akan diperjualbelikan berhasil diselamatkan. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.